Jadi Wah. anaknya banyak makannya, menyusui juga mau, tapi nggak naik berat badannya. Nah itu juga. Kalau statement menyusui adalah hak, Dokter Putri memandangnya seperti apa? Saya mungkin tahu kualitas ASINya baik dari mana tuh. Kerasa ya. Berat badan bayinya langsung naik. Jadi memang Berarti terasa sebenarnya sekali. booster dalam bentuk. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Sago yang kami cintai. Rekan-rekan yang pro ASI, hari ini kita jumpa lagi dalam rangka merayakan Pekan Menyusui Sedunia tahun 2024 dengan tema menutup kesenjangan, dukungan menyusui untuk semua. Hari ini saya membawa dua rekan saya yang sangat luar biasa. Ada Dokter Putri, selamat pagi Dokter. Pagi Kak Tasya. Ada Kak Nuri. Iya, selamat pagi Kak Tasya dan Dokter Putri. Iya, dua teman kita ini dari AIMI Aceh ya. Nah, kita mau kenalan dulu nih ya, satu-satu ya. Silahkan mungkin dari Dokter Putri atau Kak Nuri boleh sharing tentang AIMI Aceh. Seperti apa sih kegiatannya selama ini? Silahkan. Mungkin Dokter Putri dulu ya. Oke, Assalamualaikum. Saya Dr. Putri Kartika Listia, spesialis kedokteran keluarga layanan primer, bertugas di Puskesmas Meraksa, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, dan bergabung di AIMI sejak 2022 ya, waktu kita baru terbentuk. Nah, itu karena keinginan untuk lebih mendukung menyusui, mempromosikan gitu. Karena memang masih banyak dari kita semua yang masih belum tahu pentingnya menyusui gitu. Betul. Makasih Dokter Putri. Ya. Silahkan Ya. kita ke Kak Nuri. Baik, perkenalkan nih dokter dan teman-teman semua. Saya Norika Hastuti, biasa dipanggil Nori. Kalau Dokter Putri tadi memang dokter yang bertugas di puskesmas, saya pasiennya nih. Maksudnya, ya saya juga. ibu rumah tangga, tapi saya suka aktif tergabung dalam beberapa komunitas. Mantap. Salah satunya itu ada Aceh Baby Class, di mana Aceh Baby Class. Iya, di situ beberapa ibu yang punya anak baby, toddler, bahkan anak usia dini, kita tergabung dalam satu komunitas membahas banyak hal, dan salah satunya juga bagaimana mendukung circle kita untuk menyusui. Mantap gitu. sekali. Jadi ada kegiatan-kegiatan stimulasi mungkin ya, Iya. bareng-bareng bermain bersama. Dan Nori ikut tergabung di AIMI Aceh. Nah, sekarang kita tunjuk jadi ketua panitia untuk Pekan Menyusui. Ini Ibu Ketupat nih ceritanya Iya. ya. Sudah pas sekali untuk pembukaan ya. Baik, Dokter Putri dan Kak Nuri, kita mau masuk nih ke dalam tema tahun ini ya. Kalau boleh diceritakan nih teman-teman, apa sih makna Pekan Menyusui Sedunia yang kita rayakan tiap tahunnya gitu ya. Kita tahu ini temanya tiap tahun ganti-ganti ya. Ganti-ganti ya. Tapi sebenarnya apa sih makna buat kakak berdua secara pribadi dan organisasi untuk momen-momen tahunan ini gitu. Dan biasanya ngapain aja? Ya, jadi mungkin kembali dulu ke AIMI. Mungkin sebagian kita belum familiar gitu ya. Benar, Apa sih boleh. sebenarnya AIMI? Nah, AIMI ini adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kita sudah terbentuk, kalau di nasional itu sudah terbentuk 17 tahun yang lalu. Udah 17 tahun. Udah 17 tahun, jadi udah sangat Sweet lama. 17 ya. Iya. Sweet 17. Sudah Adolescent. gadis remaja ya. Iya. Jadi itu untuk AIMI nasionalnya. Nah, AIMI Aceh sendiri kita terbentuk di Maret 2022, tapi sebelumnya teman-teman dalam AIMI bergerak di komunitas Aceh Menyusui. Komunitas atau Aceh KAP. Menyusui. Selanjutnya kita resmi dilantik oleh AIMI Nasional Maret 2022 sebagai AIMI cabang ya. AIMI Kak, cabang. Iya. AIMI cabang Aceh gitu. Nah, Masih batita kita ya. masih batita ya 2 tahun. Masih 2 Masih tahun. posyandu. Iya, baru lulus ASI, Baru lulus ASI. Ya, jadi kalau ditanyain
kenapa sih ngerayain pekan menyusui tiap tahun? Toh bahasannya itu aja gitu ya, menyusui walaupun lagi. mungkin temanya berbeda-beda, tapi memang tujuan AIMI itu terbentuk itu memang memberikan dukungan penuh kepada setiap ibu untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dalam proses menyusui dan memberi ASI kepada anaknya. Menarik sekali visi dan misinya ya, dan tentunya ini campaign bersama tahunan Iya, global ya, dan kita bareng-bareng dan kita juga Aceh nggak mau ketinggalan. Baik, terima kasih nih Kak Nuri untuk informasinya. Nah, sekarang kita mau refleksi sedikit ya. Boleh tanya nggak Kak Nuri dengan Dokter Putri apa sudah menikah dan memiliki anak gitu ya? Anaknya berapa nih? Iya. Alhamdulillah udah 4 orang. Oh, banyak. Saya masih 2,5-nya baru setengah. Berarti sama bapaknya bisa main basket ya, berenam. Iya. Kak Nuri 2 ya. 2. Nah, berarti ini yang mau saya tanyakan nih relevan banget ya. Nah, menyusui sebagai hak ya, yang dimiliki oleh setiap ibu gitu ya. Kan ada yang bilang kewajiban, padahal sebenarnya itu hak karena Hak, memang iya. itu harus dipandang seperti itu. Nah, bagaimana pengalaman gitu ya, pengalaman kakak berdua, Dokter Putri dan Kak Nuri, terkait menyusui itu sendiri, dan apa pendapatnya terkait kalau kita bilang menyusui itu hak anak dan hak. Silakan, Dokter Putri dulu Yang deh. lebih pengalaman. Silakan. Yang 4 ya. Empat. Silakan. Nah, jadi kalau di throwback lagi ke persalinan pertama sampai ke 4 siap. memang tergantung kondisi kita juga ya Kak Iya. Tasya ya. Waktu hamil pertama itu memang belum masif kampanye tentang menyusu gitu ya. Masih ya. Jadi 2008 itu 2008. Nah, itu memang sangat terasa terpengaruh memang dengan iklan-iklan yang lalu lalang Iya. gitu ya. Sampai akhirnya nggak sampai 6 bulan anak ASI eksklusif, cuma 4 bulan tapi ya terpengaruh tadi lah kan, memang ilmunya juga belum Betul. punya, kampanye juga belum banyak kita dapat gitu. Nah, lanjut ke anak kedua, alhamdulillah mamanya udah lebih pinter. Alhamdulillah. Ya, terus kampanye tentang menyusui juga semakin terasa gitu ya. Iya. Nah, itu memang ASI eksklusif dan semuanya, tapi emang ASI sampai 2 tahun. Cuman yang satu nggak eksklusif 6 bulan gitu ya, cuma 4 bulan. Yang kedua 6 bulan. Yang ketiga lebih luar biasa lagi Karena karena sudah iya, jadi emang udah terpapar. sudah terpapar. Kemudian juga kita punya IBCLC ya, Iya. ya ketua kami sekarang Dokter Dokter Niken ya. Nah, jadi beliau kita luar ANC ke biasa. beliau, saya ANC ke beliau dan memang ikut kelas tentang menyusui. Nah, di situ jadi lebih terpapar. Jadi si anak memang ASI eksklusif sampai 2 tahun, dan sebagai ibu pekerja juga saya mendapat banyak ilmu gitu. Jadi Iya. bagaimana cara memerah, enggak stres. Jadi ASI memang alhamdulillah berlimpah-limpah gitu. Berlimpah-limpah. Ya karena memang ada dukungan tadi. Tanpa Betul, perlu betul. booster Iya, tanpa ya. ada booster-booster. Ya, jadi memang Iya. dukungan paling perlu, terus keinginan kita untuk terus belajar sebenarnya. Berarti dokter Mm-mm. sebelumnya tidak berada dalam komunitas. Tidak, Kemudian iya. dokter berada dalam komunitas, dan komunitas AIMI ya, Mm-mm. boleh kita bilang ini membantu sekali untuk boleh nggak saya bilang perubahan perilaku, Yes. komitmen lebih besar gitu ya. Benar-benar. Dan Oh, luar mendukung biasa secara ya. psikis Mm-mm. itu sangat kuat gitu ya. Betul. Dari Walaupun teman-teman ya. iya, jadi itu kan belum terbentuk, belum ada komunitas Aceh menyusui, belum ada AIMI waktu itu ya, Iya. waktu masih awal-awal Terniken di Aceh. Nah, tapi kita dapat ilmu dari AIMI nasional dipaparkan ke kita oleh Dokter Niken karena ikut di kelas beliau. Iya. Nah, kemudian saya baru bergabung justru di anak keempat. Anak keempat. Iya, di komunitas Aceh menyusui. Semakin Dia sukses jadinya Iya, ya. alhamdulillah. Nah, Iya. jadi memang dukungan, terus promosi dari nakes dan non nakes itu terasa memang kalau memang kita mau. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya mau ditambah ilmunya, mau Betul. cari ilmu, atau cuma mau seperti yang udah diwarisi dari sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi memang diperlukan inisiatif juga ya Yes, dari kitanya ya, inisiatif, untuk iya. untuk belajar, Mm-mm, mempersiapkan mencari diri informasi, gitu ya. iya. Luar biasa. Karena berbeda hamil anak pertama, kedua, ketiga, dan kita seterusnya. punya 4 periode nih. Benar. Jadi Iya ya. itu terasanya, makanya waktu diajak masuk ke komunitas ya sangat senang gitu, Senang, jadi ya. langsung terima. Nah,
Kalau statement menyusui adalah hak, Dokter Putri memandangnya seperti apa? Memang hak ibu ya. Jadi, ibu itu yang memang disuruh harus mendapatkan gitu ya, mendapatkan hak-haknya. Kenapa? Ketika memang dia, tidak mendapatkan haknya, maka, dia akan lebih susah lagi untuk memenuhi hak anaknya gitu. Nah, Untuk betul. sendiri aja belum terpenuhi, konon lagi memberikan gitu. Jadi memang sangat berkaitan ya. Iya. Ini ketika kita mendukung menyusui, ini kita mendukung pemenuhan hak bagi dua Dua kelompok Dua ibu kelompok. maupun anak. Luar biasa sekali ya. Nah, kita ke Kak Putri nih, Kak Nuri nih, rekan Sago, silahkan. Ya, walaupun pengalaman saya mungkin lebih sedikit, tapi lebih unik sih. Oh Kak. siap, Dan lebih update. gak mau kalah Dosti Iya, ya. Karena kan ya mungkin kalau tadi mungkin seumuran Kak Putri ini pilihannya antara mau menerima informasi baru atau melanjutkan informasi Iya. dari Yang turunan-turunan. turunan-turunan. Tapi justru di kita yang ibu-ibu muda, Mama muda. mama muda, justru sekarang tuh perang kita lebih berat, Kak. Maksudnya Gimana kita tuh? sudah kena banjir informasi Iya. dari media sosial gitu Bukan kan. percikan, banjir. Tsunami. Banjir. Benar banjir informasi, benar-benar. Iya, jadi Oh, memang Dodo. kalau saya dulu di komunitas Aceh Baby Class, kita kan terkumpul dari beberapa orang tua yang bahkan juga maksudnya yang mungkin memang murni ibu rumah tangga, ada yang ibu Betul, pekerja dan betul, segala macam. Jadi betul. informasi itu kan dapat dari banyak hal. Kita sampai nggak tahu lagi nih mana yang benar, mana yang enggak gitu Iya. kan. Karena memang banjir. Banjir. Jadi gitu ya. semuanya masuk gitu tanpa filter ya. Filter. Jadi saya terasa di anak pertama itu jadinya kayak saya mencoba berbagai hal gitu. Asal ada informasi masuk, oh dicoba, cocok nggak ya? Nggak cocok, oke skip gitu. Sampai ketemu waktu itu sama salah satu kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh KAM. Iya. Langsung lah jatuh Komunitas cinta Aceh. pada pandangan pertama Komunitas ya. Aceh menyusui ya. Saat Cikal- itu cikal bakal dari Cikal bakal Aimi, Aimi ya. Aceh, iya. Siap. Jadi setelah ikut di situ waktu itu kebetulan kalau pas saya ikut mungkin yang menyampaikan informasi dan edukasi itu Dr. Nuril Anissa. Oh, Dokter Nuril. Ih, Iya. teman Wakanda saya itu. ya. Besti saya. Wakanda ya, kalau tadi mungkin Kak Putri dapatnya dari kandanya, dan saya benar-benar kebetulan Dr. dari Nike. Wakandanya gitu kan. Wakanda dan Jadi Wakanda. waktu itu saya hamil anak kedua, masih menyusui anak pertama. Nah, Oh, jaraknya jadi- deket ya? Kak? dekat. Pregnant while, Iya, nursing betul. while pregnant. Jadi adiknya lahir saat dia masih berusia 1 tahun 3 bulan, Oke. 15 bulan. Dan saya kelagapan karena di usia kandungan 8 bulan si abang menolak menyusui karena menolak menyusu. Mungkin karena sudah berubah ya ASI-nya atau bagaimana. Nah, saya dapat ilmunya tuh ya dari Dokter Nuril. Saya usahakan, memang tidak berhasil pada akhirnya, tapi saya mendapatkan banyak informasi baru yang tentunya Iya. tervalidasi Iya. gitu ya, untuk diaplikasikan ke anak kedua. Dan alhamdulillah anak kedua sampai tuntas 2 tahun ASI. Nah, ini menarik sekali ya. Artinya setelah kebanjiran ya, Setelah informasi, soalnya kurang informasi. yang satu kurang informasi, yang satu kebanjiran, jadi pengen nyoba semua Betul. gitu kan. Ini saya refleksi tahapannya ya. Abis itu Allah pertemukan dengan seorang kawan Iya. yang membantu membuat tanggul baru membuat tanggul. Istilah-istilahnya ini, aduh, kebanjiran dan membuat tanggul ya. Atau apa ya, filternya udah ini, jadi yang Sudah sampah-sampah nggak masuk ya. airnya Iya, aja. iya. Sampai akhirnya karena kayaknya sedikit informasi sebagai peserta ini nggak cukup nih, jadinya saya menjebloskan diri ya, masuk langsung ke Aimi Aceh Menjebloskan. supaya Oke. informasi-informasi benar itu lebih banyak saya dapatkan dan nantinya saya bisa sharing lagi ke Tuh. komunitas-komunitas saya yang lain gitu. Kalau saya ngelihatnya dari pengalaman Kak Nuri ini, dari seorang ibu yang saya bilang terdampak ya. Karena kebanjiran gitu ya. Sempat nggak melakukan hal-hal yang mohon maaf nih,
sebelumnya kurang tepat ketika kebanjiran itu, ya Banjir kan? informasi. Nah, bisa jadi kan ibu ketika kebanjiran info akan menuruti dan Iya. hal-hal yang mungkin tidak semuanya tepat. Mm. Tapi kemudian ada teman yang membantu dan Ini si loh ibu ini benarnya, sendiri, betul, ini loh, dan si ibu ini sendiri yang melakukan komitmen, kemudian ingin jadi agen perubahan juga. Kalau saya tuh mungkin praktik yang terasa itu booster tadi, makanya saya sebut ya. Booster, gimana tuh? Jadi Gimana? maksudnya ya dari pengalaman dan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman, konon lagi mungkin ada teman yang influencer gitu. Oh, Jadi kan makin yakin ya. yakin. Oh iya, mungkin kalau ASIku kurang nih aku butuh booster yang merek tertentu gitu. Betul. Jadi tapi setelah dicobain tuh memang saya mungkin beberapa kali terasa asinya penuh, tapi saat diperah konsistensinya tuh berbeda, memang kayak cair banget gitu. Maksudnya memang kayak nggak ada ininya ya. Jadi sampai akhirnya ketemu informasi yang benar dari waktu itu dari Kam. Booster itu sebenarnya ya psikologis ibu gitu kan. Betul, Ketika ibunya betul. happy, Betul. insya Allah asinya bisa lancar. Nah mulai dari situ saya ngabarin suami nih bang, berarti saya harus happy selalu nih. Tolong beliin coklat sekotak gitu ya. Karena Tolong memang penuhi keinginan saya. Iya, dan ternyata luar biasa, maksudnya Penuhi hak saya. Penuhi hak saya. iya, saya gitu ya, kan. berikan saya kenyamanan ketika Asik. menyusui gitu-gitu kan. Dan ternyata memang terbukti gitu, bukan hanya saya mungkin tahu kualitas ASINya baik dari mana tuh, Kerasa ya. berat badan bayinya langsung naik Nah. gitu. Jadi memang Berarti terasa sebenarnya sekali. booster dalam bentuk ayah lebih mempan dari Yang dijual-jual booster-booster yang lain. bermerek Iya. apa Apalagi gitu kalau ya. kena ayo papa gitu. Oh iya. Pijat oksitosin, betul. Mudah-mudahan Iya. nanti lagu ini bisa kita populerkan juga Iya, ya biar teman-teman. papa-papa yang lain memenuhi hak Iya, ibu rekan menyusui. Sago. Jadi memang teman-teman Aimi ini sangat kreatif. Mereka punya banyak sekali lagu-lagu dan senam-senam. Salah satunya adalah Senam senam oksitosin. oksitosin yang merupakan bentuk dukungan dari keluarga termasuk suami untuk Ibu. ibu Ibu. menyusui. Kalau kita bicara tema tahun ini ada di belakang layar kita ya, Closing the Gap Breastfeeding Support for All. Artinya menutup kesenjangan dan atau memperkecil kesenjangan dukungan menyusui untuk semua. Nah, berbicara kesenjangan nih. Iya. Nah, ini yang serius dikit ya. Kesenjangan apa yang paling besar yang teman-teman pernah lihat, alami? Mungkin Dokter Putri di Lapangan. lapangan ya, tempat praktek ya. Kak Nuri di komunitas ya. Kalau tadi udah teridentifikasi beberapa ya, kebanjiran informasi. Apa nih yang merupakan kesenjangan saat ini dalam ASI dan menyusui yang teman-teman mau highlight untuk hari ini? Silakan kita bagikan ke rekan Iya. Sago. Ya. Sebenarnya kita udah sering terasa kesenjangan-kesenjangan itu ya. Kalau yang paling terasa waktu COVID-19. COVID. Ya, kan itu kan Iya, dokter. ibu yang COVID harus tetap menyusui anaknya atau tidak. Nah, Betul, seperti betul. itu. Nah, memang terasa kalau kita memang punya informasinya, terus kita ada yang dukung informasi cukup, itu ketika kita memberikan edukasi atau informasi ke ibu yang sedang sakit itu lebih mudah memang. Nah, jadi bagaimana betul, ibu betul. yang hamil atau sedang menyusui itu memang banyak ya pertanyaan waktu masa COVID-19 itu. Jadi gimana dok, nanti saya gimana, nanti janin saya Serba gimana. ragu ya. Iya, nanti gimana cara saya menyusui anak. Nah, itu Iya. disitulah peran kita, bagaimana kita memang mendampingi ibu-ibu mulai dari dia hamil sampai sukses menyusuinya. Nah, kalau sekarang kalau ada kayak bencana, ya kering. Ini kayak sekarang kan sedang musim panas Iya. di Aceh. Karena perubahan iklim juga ya, Iya, bukan jadi- hanya di Aceh gitu. Jadi itu kan ibu-ibu menyusui juga tanya, dok kok tiba-tiba saya sakit kepala gitu kan? Karena kan ibu menyusui ini kan setiap memberikan ASI setiap bayi mau, Ya, semau bayi. kandungannya, betul, Nah, betul. jadi malam pun kalau memang bayinya mau, ya ibu harus
begadang gitu kan. Nah, jadi di situ juga kita memberikan support dan beberapa ibu menyusui yang saya memang memberikan nomor kontak saya yang memang insya Allah bisa kita bantu gitu kan lewat WhatsApp. Gimana nih dok, nih kok tensinya tiba-tiba naik, terus ASI-nya kok jadi kayak kurang gitu-gitu. Nah, jadi memang support seperti itu. Saya juga pernah baru aja Kak Tasya, Gimana tuh? seminggu yang lalu menjumpai ibu yang anaknya juga masih disusui, tapi suaminya sedang di penjara. Wah, jadi ada, boleh dibilang bisa juga tekanan psikologis ya, Iya, karena sangat. pikirannya sebagian sedang resah ya mungkin. Wah. Jadi anaknya banyak makannya, menyusui juga mau, tapi nggak naik berat badannya. Nah itu juga case yang kita dapatkan di lapangan. Jadi bagaimana kita, dia juga rutin ke posyandu, tapi dia tidak mendapatkan clue-nya di posyandu karena kan rame-rame Belum gitu ya, ya, dan dia tidak bisa terbuka. Nah jadi kita datangi ke rumahnya, kita tanyakan dari HP juga, dari WA juga kita berkomunikasi. Akhirnya si ibu jadi percaya diri lagi, nggak menarik diri gitu kan, tetap melanjutkan aktivitasnya. Bisa dibilang berarti Dokter Putri ini sudah melakukan telekonseling sebenarnya. Yes. Iya, walaupun belum ini ya secara resmi ya. Sebagai info juga telekonseling ini bisa mendekatkan akses. Jadi kadang-kadang kan kesenjangan itu konselornya di mana gitu kan, ibunya di mana gitu. Benar. Nah, saya kira banyak pengalaman baik ya dari praktik-praktik di lapangan. Terus satu lagi tadi menarik yang dokter katakan tentang dukungan terhadap kelompok rentan tertentu, misalnya yang kayak tadi suaminya sedang di penjara atau justru ibunya yang melahirkan di penjara, benar. Ya. Mungkin saya pribadi sih belum pernah nemu kasus ya yang membutuhkan support seperti ini, tapi saya yakin ada gitu. Ya, Kak Nuri ya. Oke. Kita ke Kak Nuri. Makasih dokter. Pengalamannya luar biasa baik sebagai ibu maupun sebagai tenaga kesehatan. Melayani di mana, Dok? Di Puskesmas Meraksa. Meraksa. Ada 16 desa. 16 desa, Dok. Kayaknya terbesar di Banda Aceh enggak sih, Meraksa? Benar, Ya ampun. Masya Allah. Semangat melayani Dokter Putri. Silakan Kak Nuri pengalamannya. Kalau Terkait dengan hak kalau ya. tadi kalau tadi maksudnya Kak Putri sebutkan terkait informasi, kalau saya justru melihatnya dari segi dukungannya. Dukungan. Iya. Jadi Gimana kayak contohnya maksudnya mungkin AIMI memang Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Betul. Semua informasi benar bisa AIMI sampaikan. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau AIMI bergerak sendiri, AIMI juga terbatas. Betul. Kita juga anggotanya tuh kalau di AIMI Aceh mungkin sekitar 32 orang. Hanya di provinsi saja? Iya, Banda Aceh semua? Untuk sementara masih Sementara, masih ya. di Ke dalam percabangan Iya. daerah. Bisa Di- tuh. Nah, bisa jadi tuh. maksudnya gitu. Kabupaten. Nah, direncanakan memang Kak Tasya. Iya. Kan 32 orang untuk menyebarkan informasi besar ini tentu terbatas. Untuk memberikan dukungan full tentu terbatas. Iya, betul. Jadi mungkin kita butuh juga dukungan dan kerjasama dari teman-teman yang lain, mungkin dari UNICEF Harus lintas juga. sektor ya. Iya, benar, lintas lebih sektor. banyak agensi, lebih banyak lembaga yang juga nanti kita bantu secara teknis ya. Benar-benar. Jadi kita upayakan semoga dukungan untuk ibu menyusui dalam kenyamanan dia melakukan. Mungkin kalau di kantor-kantor dia perah ASI-nya gitu. Betul. Di tempat-tempat umum ada ruang-ruang khusus menyusuinya. Betul, Jadi betul. semuanya itu memudahkan bagi ibu untuk melakukan atau mendapatkan haknya yaitu Iya. menyusui dan memberikan hak anaknya yaitu menyusu tadi, mendapatkan ASI tadi. Betul. Makasih nih Kak Nur. Jadi yang kita highlight di sini adalah kerjasama lintas sektor. Memegang- Dibutuhkan lebih banyak aktor ya. Iya, benar. Berkoordinasi dengan stakeholder. Berkoordinasi dengan stakeholder, pemerintah ya, teman-teman pemerintah. Kita di Aceh tuh 300, kalau saya nggak salah ya, 365 puskesmas. Di Aceh ya, seluruh Iya. Aceh. Sekitar 7.000 posyandu. 7.000-an. Gimana? Nah, Ah,
tapi kan memang Iya, banyak idealnya harus banget. 7.000 konselor ya. 7.000 Harusnya, konselor per ya, desa. tapi untuk mengatasi itu dari AIMI sendiri sebenarnya sudah ada perencanaan ya Iya. untuk tahun Mantap, ini. coba. Untuk tahun ini AIMI punya program untuk melatih motivator. Motivator. Ya, kita sebutnya motivator Untuk mendukung yang kelompok Pendukung pendukung ibu. Kelompok pendukung ibu yang kita beri nama motivator. Ini Iya. flagship programnya AIMI ya Iya. untuk tahun ini untuk menutup kesenjangan yang ada. yang ini. ada benar. Ya, berarti ini bisa di setiap desa ya idealnya Iya, gitu. Jadi Doakan semoga Doakan, ya. bisa sudah terlaksana. Amin, amin. hasil audiensi kita dengan stakeholder di Kota Banda Aceh, Ibu Wali Kota ya. Jadi memang beliau meminta kita untuk masuk ke Posyandu juga. Betul. Dimulai dari hari Yang- kemarin ya. Ya, Ya, udah mulai kita kemarin bersama kerja Ibu sama-sama PJ Puskesmas Gubernur Baitur Rahman ya. ke Desa Peniti. Peniti. Iya. Peniti itu kan di pusat kota. Iya, benar. Di pusat kota. Jadi Ibu PJ Wali Kota mengajak kita ke sana. Nah, jadi kita berkoordinasi dengan Puskesmas Baitur Rahman juga. Baitur Rahman. Nah, mudah-mudahan ini bisa Berkelanjutan. menjadi awal yang baik untuk kapasitas teman-teman motivator bisa naik dan Iya. juga bisa disebarluaskan ilmunya ya. Baik, terima kasih banyak nih pembukaan yang sangat menarik diskusi tentang hak dan kesenjangan dan bagaimana upaya bersama kita dalam menutup kesenjangan dan dukung menyusui untuk semua. Sedikit bocoran nih rekan Sago yang kami sayangi dan rekan Proasi tentunya di Aceh. Kita ada total 5 podcast. 5 podcast ini nanti seru-seru semua ya. Semua bersama dengan AIMI Aceh dan juga Dinas Kesehatan Aceh ya. Nah, ada banyak. Seperti kemarin tentunya teman-teman juga tahu ya, Presiden mengeluarkan instruksi ya dalam peraturan pemerintah yang juga melarang iklan dari susu formula itu Benar. harus ada aturannya. Nah, kita nanti bahas bersama ya di dalam podcast selanjutnya. Nantikan podcast selanjutnya dan sampai jumpa rekan Sago. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.